Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 membahas tentang tunjangan finansial dan non-finansial dengan saya Linda Puspita Dewi, NIM 1761097. Saya Widya Okta, NIM 1761213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yualita Puspitasari dari kelas SDM Manajemen 2017 dan NIM saya 1761188. Jadi kita mulai dari tunjangan itu sendiri ya. Jadi tunjangan adalah penghargaan yang diberikan kepada karyawan berupa tambahan benefit atas hasil kerja atau jasa karyawan terhadap perusahaan itu. Jadi jenis-jenis tunjangan itu juga ada tunjangan finansial ya. Jadi tunjangan finansial secara sederhananya itu tunjangan kompensasi yang berupa nominal. Jadi contohnya tuh kayak gaji bulanan, kayak tunjangan tetap dan tidak tetap, terus uang lemburan, asuransi, lalu jaminan hari tua, uang pensiunan dan lain sebagainya. Banyak banget macamnya. Jadi di antaranya tadi sudah saya sebutkan tadi ya. Lalu tunjangan finansial ini juga dibagi dua. Jadi ada finansial langsung dan ada finansial tidak langsung. Nah, tunjangan finansial langsung ini tuh diberikan perusahaan bersifat langsung ya, kayak contohnya tuh kayak gaji gitu loh. Dan tunjangan dan segala jenis pembayaran kepada karyawan yang dinominalkan dan diberikan kepada karyawan secara langsung, seperti itu. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentang apa yang sudah dijelaskan mengenai tunjangan finansial, yaitu ada dua, tunjangan finansial langsung dan tunjangan finansial tidak langsung. Nah, apa sih tunjangan finansial tidak langsung itu? Tunjangan finansial tidak langsung itu biasanya berupa asuransi. Tunjangan finansial tidak langsung ini biasanya diharuskan untuk membayar iuran setiap bulannya atau setiap periodenya. Nah, contoh tunjangan finansial tidak langsung ini seperti tunjangan kesehatan atau BPJS, tunjangan hari tua, tunjangan melahirkan, tunjangan untuk anak, tunjangan untuk istri, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tunjangan non finansial. Nah, apa sih tunjangan non finansial itu? Tunjangan non finansial ini disebut non finansial sebab tunjangan ini tidak berupa uang tunai, tidak berupa dalam bentuk rupiah. Namun tunjangan ini lebih kepada bentuk fisik dan pastinya dapat dirasakan secara langsung oleh para karyawan. Nah, contohnya seperti tunjangan non finansial lingkungan. Macam-macamnya tunjangan non finansial itu banyak ya, contohnya saya contohkan seperti tunjangan finansial lingkungan. Di sini sebuah perusahaan memberikan tunjangan finansial berupa tempat kerja yang nyaman, seperti lingkungan kerja yang luas dan cair. Lingkungan yang ingin ditimbulkan adalah lingkungan kerja yang nyaman dan hangat sehingga karyawan betah untuk bekerja dan berada di kantor. Jadi tunjangan ini tuh digunakan para perusahaan untuk mempertahankan karyawannya agar karyawannya itu merasa nyaman dan betah di kantor. Kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah perhitungan tunjangan. Nah, perhitungan tunjangan ini sudah ada dalam undang-undangnya. Nah, menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang pedoman penataan sistem tunjangan kinerja pegawai negeri menjelaskan bahwa tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diharapkan dananya bersumber dari efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan peningkatan pemerintahan yang dihasilkan. Nah, jadi di sini maksudnya agar tunjangan ini diberikan untuk mengoptimalisasikan dan mengefisiensikan anggaran daerah atau perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai tentang bagaimana pembagian tunjangan akan dijelaskan oleh Mbak Yuan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Widya Okta. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan tunjangan.
Menurut Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang kinerja pegawai negeri, menjelaskan bahwa tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi atau optimalisasi pagu anggaran belanja kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah dan peningkatan penerimaan yang dihasilkan. Lalu, pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan maka tunjangan kinerja dikurangi sebesar 5%. Untuk setiap 1 hari tidak masuk kerja maksimal 100% dalam 1 bulan. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100%. Pegawai yang menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya, dan pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap, tunjangan kinerjanya dibayarkan 100%. Izin yang melebihi cuti tahunan dikenakan pengurangan atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 5% untuk setiap 1 hari tidak masuk kerja. Lalu pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan 1. Sebesar 90% selama 1 bulan jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Sebesar 90% selama 2 bulan jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Lalu kasus adanya ketidaksesuaian teori dengan kenyataan perusahaan tentang tunjangan. Kasus contohnya ini adalah tingkat turnover pada perusahaan kecap PT Ambrawul mencapai 25%. Para karyawan yang mengundurkan diri rata-rata adalah karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun di perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan tersebut melakukan audit dan mencari tahu apa penyebab terjadinya turnover pada perusahaan tersebut. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah karyawan keluar karena mereka tidak mendapatkan jatah kenaikan jabatan dan tunjangan. Karena tidak diberikan oleh supervisor. Jadi tingkat kepuasan karyawan tersebut menurun sehingga karyawan keluar dari perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.